Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Suryana Dita dari kelas C NIM 2021 30 158. Ingin menjelaskan tentang analisis node, analisis mesh, dan hukum Ohm. Yang pertama adalah analisis node. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau KCL, Kirchhoff Current Law, atau hukum arus Kirchhoff, di mana jika arus yang masuk dan keluar dari suatu titik percabangan akan sama dengan nol, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Node adalah titik simpul atau titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Contohnya sebagai gambar berikut. Jumlah node yang ada pada rangkaian ini adalah 5, yaitu pada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis node, yaitu pertama, tentukan node referensi sebagai ground atau potensial node. Kedua, tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non-referensi dan ground. Tiga, asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arus-arus keluar dari node tersebut positif. Jika terdapat N node, maka jumlah node voltage adalah N-1. Jumlah node voltage ini sama dengan banyaknya persamaan yang dihasilkan N-1. Analisis node mudah dilakukan bila pencatunya berupa sumber arus. Apabila pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlakukan sebagai supernode, yaitu menganggap sumber tegangan tersebut sebagai node. Selanjutnya kita akan mensimulasikan analisis rangkaian node ini pada aplikasi di Proteus. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan adalah resistor, lalu source. Setelah dirangkai seperti ini, kita akan mencoba mengukur tegangan pada resistor 1 dan arus yang mengalir pada resistor 4. Untuk mengukur tegangan, kita membutuhkan DC voltmeter. Kita bisa letakkan DC voltmeter di sebelah sini, lalu hubungkan ke resistor 1. Sedangkan untuk mengukur arus, kita perlu menghapus dulu jalur ini. Kita ambil DC ammeter, kita hubungkan. Jangan lupa ini bisa diganti dulu ke miliampere. Setelah diganti, kita coba apply. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis node yang disimulasikan pada aplikasi Proteus. Untuk yang kedua adalah analisis mesh atau loop. Arus loop adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop lintasan tertutup. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur atau arus permisalan. Berbeda dengan analisis node, pada analisis ini berprinsip hukum Kirchhoff 2 atau Kirchhoff Voltage Law atau hukum tegangan Kirchhoff, di mana jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buatlah pada setiap loop asumsi yang melingkari loop. Pengambilan arus loop terserah kita, yang penting masih dalam satu lintasan tertutup. Arah arus dapat searah
satu sama lain ataupun berlawanan, baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi. Apabila ada sumber arus, maka diperlakukan sebagai supermesh. Contoh rangkaian mesh sebagai berikut. Inilah gambar rangkaian mesh. Selanjutnya kita juga akan mencoba merangkai rangkaian mesh pada Proteus ini. Untuk komponen-komponen yang dibutuhkan adalah resistor yang pastinya, lalu V-source, setelah kita rangkai sebagai berikut, kita dapat mengukur misalnya di resistor 24 dan resistor 25 ini mengukur arus. Kita keluarin lagi DC ammeter, kita bisa letakkan di sini, lalu kita hubungkan di kaki yang ini dan kaki yang ini. Kita bisa coba menyalakan apakah akan keluar arus. Arus yang ada pada resistor 24 dan resistor 25 adalah negatif 0,29 ampere. Untuk materi yang terakhir adalah hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan atau volt pada terminal penghantar berbanding lurus terhadap arus yang mengalir melalui penghantar dan dikalikan dengan tekanan pada penghantar tersebut. Dari penjabaran di atas diketahui bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melalui resistor tersebut. Di bawah ini banyak sekali rumus-rumus tentang hukum Ohm. Namun pada materi kali ini rumus yang banyak keluar yaitu rumus V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, dan R sama dengan V per I. Untuk contoh soalnya sendiri bisa kita lihat bersama. Sepotong kawat dihubungkan pada beda potensial 6 volt. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut 2 ampere, berapakah hambatan kawat tersebut? Kita dapat menggunakan rumus R sama dengan V per I yang dapat dilihat untuk voltasenya yaitu 6 volt dan arus yang melalui kawat yaitu 2 ampere. Tinggal kita bagi 6 bagi